Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, nah, jadi biasanya apa yang dilakukan oleh siswa sebelum memulai pelajaran? Berdoa. Nah, sebelum berdoa, jadi coba diperhatikan dari sekian banyak jumlah siswa kelas 5 yang hadir berapa orang dan yang tidak hadir berapa orang? Biasanya siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sekarang kita mau mempelajari tentang Wali Songo. Ya. Nah, tapi sebelum itu siapa yang biasa memimpin doa? Siapa yang ketua kelasnya? Arif Rahman, coba maju ke depan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan ditengadahkan tangannya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, jadi baik. Nah, tadi dari di awal tadi Pak sudah memberikan gambaran. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang Wali Songo. Nah, atau kata lainnya itu yaitu Sunan. Pernah dengar nggak? Pernah dipelajari kan? Pernah kata Ibrahim ya. Jadi Sunan itu ada berapa itu Wali Songo? Siapa yang tahu Ainun? Ada? Ada 6. Ada siapa lagi yang bisa? Berapa Wali Songo? Jumlah Wali Songo? Ya, baik, perhatikan. Ada? Ada Rahman, coba keras suaranya. 8. Ada 8. Ada Rahman, Ahmad, Faiz, Fadila. Ada 6 katanya. Dan itu semua, ada berapa? Ada 9. Yang paling benar adalah jumlah Wali Songo itu ada 9 Wali Songo. Nah, siapa kira-kira yang ingat salah satu nama Wali Songo? Siapa? Sunan apa? Siapa yang tahu? Sunan Kudus. Nah, jadi sekarang yang kita pelajari yaitu Wali Songo atau Sunan Kudus. Jadi
Sunan Kudus ini adalah salah satu wali, perhatian. Jadi Sunan Kudus ini adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, Kudus ini adalah salah satu nama daerah atau kota yang ada di Pulau Jawa. Nah, kenapa dikatakan Sunan Kudus itu? Karena Sunan Kudus ini adalah salah satu wali songo. Nah, nama lainnya itu adalah Sunan Kudus. Nah, jadi sekarang kita mencoba mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini punya nama kecil atau nama sebelum menjadi Sunan itu. Nama aslinya adalah Jafar As-Sighi. Jafar As-Sighi. Nah, itulah nama kecil dari Sunan Kudus. Jadi ingat, nah kalau ada siapa nama kecil daripada Sunan Kudus? Nah, Jafar As-Sighi. Itulah nama kecil daripada Sunan Kudus. Nah, bagaimana cara Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa? Nah, jadi caranya adalah dengan melakukan pendekatan kebudayaan yang sesuai dengan adat atau tradisi orang Jawa. Nah, ini kan ada Jawa ini, di gambarnya ini ada Jawa. Nah, jadi oke. Nah, cara Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam yang di Indonesia pada zaman itu adalah dengan cara mengikuti adat atau istiadat orang Jawa. Jadi, kalau orang Jawa itu punya adat namanya, misalnya tahu ada pernah nonton di televisi orang yang main wayang. Nah, tahu kan? Iya, tahu. Wayang. Jadi wayang itu digerakkan. Nah, lewat itulah Sunan Kudus itu menyampaikan atau menyiarkan agama Islam. Misalnya tema wayangnya mengadakan, misalnya budayanya di sana itu setiap tahun itu ada namanya pesta perayaan keagamaan. Perhatikan. Ada pesta perayaan keagamaan. Nah, misalnya pada awal puasa. Di awal puasa itu kalau orang-orang yang ada di Jawa, khususnya di Kudus itu mengawali puasa dengan cara memainkan wayang kulitnya. Misalnya contoh memberikan pelajaran cara berpuasa. Awalnya puasa itu hari pertama biasanya orang apa yang dilakukan pada saat puasa? Nah, lewat itulah Sunan Kudus melakukan penyebaran agama Islam. Puasa itu hari pertama biasanya orang apa yang dilakukan pada saat puasa? Nah, lewat itulah Sunan Kudus melakukan penyebaran agama Islam. Tahu penyebaran? Contoh siapa yang tahu apa itu? Bagaimana caranya menyebarkan agama Islam? Dengan cara apa? Selain wayang tadi apa lagi? Siapa? Coba, ayo jawab. Mematuhi azab istiadat. Nah, itu. Jadi Sunan Kudus itu menyesuaikan
dengan kebiasaan orang-orang yang ada di lingkungan di sekitarnya. Misalnya orang melakukan puasa, selain puasa wajib ada puasa apa aja? Puasa Sunnah. jadi oke, tadi itu adalah gambaran tentang Sunan Kudus cara menyebarkan agama. Nah sekarang pada saat itu Sunan Kudus juga menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Demak. Itu adalah salah satu cara juga Sunan Kudus menyebarkan itu dengan mengumpulkan semua pasukannya, mengajak semua pasukannya ketika waktu masuknya sholat, walaupun pada saat perang, tapi Sunan Kudus tetap mengatakan sholat, memberikan kesempatan kepada pasukannya untuk melakukan sholat atau ibadah. Gitu. Jadi kenapa Sunan Kudus diangkat jadi Wali Songo? Siapa yang tahu? Jadi Sunan Kudus diangkat sebagai Wali Songo dikarenakan Sunan Kudus itu orang yang mahir dalam menyiarkan agama Islam. Paham, Usman? Paham. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu? Tadi apa nama kecilnya dari Sunan Kudus? Siapa? Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu nama kecil Sunan Kudus? Jafar As-Siddiq. Oke, jadi selain dengan cara mengikuti kebiasaan agama ada adat orang-orang Jawa Sunan Kudus itu, caranya itu dengan cara apa tadi yang kedua? Ketika Sunan Kudus berada dalam perang, biasanya Sunan Kudus itu memberikan dakwah di sela-sela peperangan itu. Sunan Kudus memberikan dakwah kepada pasukannya. Itu caranya. Ketika waktu sudah tiba, waktu ibadah sudah tiba, atau waktu sholat sudah tiba, Sunan Kudus itu selalu mengarahkan pasukannya untuk wajib mengikuti sholat. Jadi Sunan Kudus itu ketika mengajak semua pasukan atau pengikutnya itu, dia itu menggunakan cara yang lemah lembut. Misalnya ketika ada seorang
pasukannya yang tidak mau mengikuti anjuran beliau itu melakukan pendekatan dengan cara yang lemah lembut. Misalnya mengajak, ayo mari kita sama-sama melakukan sholat, karena ini adalah kalau kita orang Islam, kita harus atau kita wajib melakukan sholat. Memberikan penjelasan, jikalau tidak sholat itu dosa. Nah, konsekuensi daripada perbuatan dosa itu adalah imbasnya adalah neraka. Itu juga adalah syarat daripada sunan. Jadi sehingga pada saat itu semua pasukannya itu selalu mengikuti arahan daripada Sunan Kudus. Nah, kira siapa nama kecil Sunan Kudus? Jafar As-Siddiq. Nah, keras suaranya. Jafar As-Siddiq. Jafar. Di mana tempat lahirnya Sunan Kudus? Menjelaskan. Jadi tempat lahirnya itu di Jawa atau di sebuah kota yang namanya Kudus. Sehingga lahirlah penyebutan Sunan Kudus karena Jafar As-Siddiq ini lahir di daerah Kudus. Tadi sudah, Sunan Kudus sudah. Siapa lagi yang tahu selain dari Sunan Kudus? Nama Sunan? Sunan? Sunan Ampel. Siapa apa lagi? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung. Sunan Bradat. Sunan apa lagi? Sunan Giri. Masih ada satu. Dosa. Nah, konsekuensi daripada perbuatan dosa itu adalah imbasnya adalah neraka. Itu juga adalah syarat daripada Sunan Kudus. Jadi sehingga pada saat itu semua pasukannya itu selalu mengikuti arahan daripada Sunan Kudus. Nah, kira siapa nama kecil Sunan Kudus? Jafar As-Siddiq. Nah, keras suaranya. Jafar As-Siddiq. Jafar. Di mana tempat lahirnya Sunan Kudus? Menjelaskan. Jadi tempat lahirnya itu di Jawa atau di sebuah kota yang namanya Kudus. Sehingga lahirlah penyebutan Sunan Kudus karena Jafar As-Siddiq ini lahir di daerah Kudus. Tadi sudah, Sunan Kudus sudah.
Apa lagi yang tahu selain dari Sunan Kudus? Nama Sunan. Sunan. Ah? Sunan Ampel. Siapa apa lagi? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung. Jati. Sunan Kudus. Sunan Sunan. Maria. Sunan Derajat. Sunan Derajat. Sunan Gunung Jati. Sunan Giri. Sunan Gunung. Sunan apa lagi? Sunan Giri. Sunan Giri, Pak. Sunan Giri. Nah, masih ada satu. Sunan Gunung Jati. Sunan. Jadi Sunan Kudus itu adalah penakwa yang sangat ulung juga, sangat ulung. Tahu sama ulung itu apa? Ulung itu orang yang pintar. Itu kalau ulung. Nah, sekarang tadi kita sudah mencoba mempelajari yang ini. Nah, dari Sunan Kudus ini memiliki seorang guru. Jadi guru daripada Sunan Kudus ini adalah ayahnya sendiri, yaitu siapa nama ayahnya? Bukan itu dengan tulisannya. Jadi Sunan Kudus ini bagaimana cara Sunan Kudus ini mendapatkan ilmu agama? Yaitu tadi dengan mempelajari dari seorang guru. Siapa gurunya? Yaitu ayahnya sendiri. Itu guru dari Sunan Kudus. Tapi Sunan Kudus ini ayahnya ini lebih lihai daripada Sunan Kudus. Nah, tapi Sunan Kudus juga tidak mau kalah. Sunan Kudus itu mencoba mendalami apa ilmu yang didapat dari seorang ayahnya itu, melakukan dakwah. Jadi sehingga semua masyarakat yang ada di Kudus lebih dominan atau banyak mengikuti ajaran daripada Sunan Kudus. Oke. Jadi sekarang saya lihat siswa sudah mau terkacil. Nah, jadi sebelum mengakhiri pertemuan pada kesempatan ini, saya akan mencoba men-flashback kembali atau mengembalikan materi yang tadi. Siapa nama kecil daripada Sunan Kudus? Zafar. Di mana Sunan Kudus mempelajari ilmu agama? Ilmu agama sama siapa?
Jadi baik. Jadi untuk pertemuan pada hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan ini, maka kita membaca apa? Doa. Siapa yang memimpin doa? Anak kali penila. Maju ke depan. Berdoa dulu. Jadi sekarang sudah boleh keluar main.